Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Muntazar dari kelas 10 IPS 1, absen 24. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peradaban Mesir kuno dan Yunani kuno. Dimulai dari kondisi geografis dan lingkungan alam peradaban Mesir kuno. Secara geografis, Mesir kuno terdiri dari 3 bagian besar, yaitu bagian lembah di hulu sungai, bagian delta di hilir sungai, dan gurun yang membentang di bagian timur, Gurun Arab, barat Gurun Libya, dan selatan Gurun Nubia. Mesir kuno berbatasan dengan Laut Tengah di sebelah utara dan Laut Merah di sebelah timur. Yang selanjutnya ada lingkungan alam. Peradaban Mesir kuno berpusat di sepanjang hilir Sungai Nil yang panjangnya 6.400 km. Ada 4 negara yang dilalui oleh sungai ini, yaitu Uganda, Sudan, Ethiopia, dan Mesir. Lembah Sungai Nil yang subur mendorong masyarakat untuk bertani. Air Sungai Nil dimanfaatkan untuk irigasi dengan membangun saluran air, terusan, dan waduk. Air sungai dialirkan ke ladang-ladang milik penduduk dengan distribusi yang merata. Peranan Sungai Nil selain untuk bertani juga sebagai sarana transportasi berdagang. Selanjutnya ada kondisi sosial politik. Peradaban Mesir kuno berawal dari komunitas di desa-desa sebagai kerajaan-kerajaan kecil dengan pemerintahan desa atau disebut dengan nomen. Dipimpin dan diperintah oleh raja yang bergelar Firaun. Pusat pemerintahan berada di Memphis. Berikut adalah periode-periode Mesir kuno. Periode-periode Mesir kuno sendiri terbagi menjadi 11. Yang pertama ada pradinasti, yang kedua dinasti awal, yang ketiga kerajaan lama, yang keempat menengah pertama, yang kelima kerajaan pertengahan, yang keenam menengah kedua dan Hyksos, yang ketujuh kerajaan baru, yang ke-8 menengah ketiga, yang ke-9 akhir, yang ke-10 dinasti Ptolemeus, yang ke-11 dominasi Romawi. Selanjutnya ada kehidupan sosial dan struktur masyarakat Mesir kuno. Masyarakat Mesir kuno kebanyakan bermata pencaharian petani. Masyarakat Mesir kuno dikelompokkan dalam sistem hierarki. Yang urutannya adalah yang pertama, Firaun yang dianggap sebagai Tuhan oleh masyarakat Mesir kuno. Yang kedua, ada wazir atau penasihat dari Firaun. Yang ketiga adalah para bangsawan. Yang keempat adalah imam atau pendeta. Yang kelima, juru tulis. Yang keenam, tentara yang bertugas untuk melindungi kerajaan dari serang-serangan musuh. Yang ketujuh, ada tukang. Yang ke-8, petani. Yang ke-9, budak. Selanjutnya, sistem kepercayaan dan religi. Peradaban Mesir kuno menganut sistem kepercayaan politisme atau menyembah banyak dewa. Dua dewa utama bernama Amun atau dewa bulan dan Ra atau dewa matahari. Selain dua dewa tersebut, ada juga dewa Osiris, penguasa alam baka yang dipercaya sebagai dewa tertinggi. Lalu ada Isis, istri dari Osiris, yang diyakini sebagai dewi kecantikan. Selanjutnya ada hasil-hasil kebudayaan dari peradaban Mesir kuno. Yang pertama ada tulisan hieroglif. Yang kedua ada piramida dan sphinx. Piramida ini berfungsi sebagai makam-makam para raja, juga diyakini bisa untuk menimbun harta dan tempat ibadah. Sedangkan Sphinx sendiri berfungsi sebagai simbol untuk menjaga para makam-makam raja. Yang selanjutnya ada obelisk. Obelisk ini adalah monumen tinggi ramping berisi 4 yang dimahkotai puncak berbentuk piramida. Fungsinya untuk memuja dewa matahari atau Ra. Berikutnya lanjut ke peradaban Yunani kuno. Kondisi geografis dan lingkungan alam Yunani kuno. Letak geografis Yunani sekarang sama dengan Yunani kuno. Yunani terletak di ujung selatan semenanjung Balakan. Selain di daratan tersebut, wilayahnya juga meliputi pulau di Laut Aegea. Batas-batas Yunani di utara berbatasan dengan Albania, Makedonia, Bulgaria, dan Turki. Di timur adalah Laut Aegea. Di selatan adalah Laut Tengah, dan di barat adalah Laut Ionia. Lingkungan alam. Sebagian besar wilayah Yunani berupa gunung-gunung, sehingga antara wilayah
satu dengan yang lain terpisah. 30% daerahnya berupa daratan rendah yang terdapat di sekitar laut dan terbentuk oleh endapan lumpur sungai. Sisanya berupa jazirah, yaitu Peloponnesos dan Attika. Tanah Yunani yang bergunung-gunung pada umumnya kurang subur. Di lereng pegunungan, masyarakat dapat menanam gandum serta anggur. Selanjutnya, kondisi sosial politik dari peradaban Yunani kuno. Sistem pemerintahan Yunani kuno sendiri yaitu negara kota yang berdiri dari beberapa polis. Terdapat 2 polis yang menjadi representasi polis-polis di Yunani kuno, yaitu polis Sparta atau pemerintahan militeristik dan polis Athena atau pemerintahan demokrasi. Yunani kuno sendiri menerapkan sistem demokrasi. Selanjutnya adalah kehidupan sosial dan struktur masyarakat Yunani kuno. Orang Yunani kuno cenderung membagi dunia menjadi 2 bagian yang saling bertentangan. Mereka melihat segala sesuatu sebagai 2 bagian yang bersaing dan berseteru. Mereka juga membagi umat manusia menjadi 2 kelompok. Ada banyak cara pembagian umat manusia. Salah satu cara yang penting adalah memisahkan manusia dari hewan. Selanjutnya adalah sistem kepercayaan masyarakat Yunani kuno. Sistem kepercayaannya masih sama dengan Mesir kuno, yaitu politeisme, menyembah banyak dewa. Mereka percaya dewi-dewi tinggal di puncak gunung Olympus dengan dewa tertinggi, yaitu Dewa Zeus. Kegiatan persembahan untuk Dewa Zeus adalah pesta olahraga yang diadakan di Gunung Olympus setiap 4 tahun sekali. Olahraga ini pun masih dilaksanakan oleh masyarakat kita sampai saat ini, setiap 4 tahun sekali. Hasil-hasil dari kebudayaan Yunani kuno diantaranya adalah Olimpiade yang diadakan 4 tahun sekali, Kolosseum yang dulu dipergunakan untuk para kesatria untuk bertarung untuk menunjukkan siapa yang paling kuat. Yang terakhir ada Parthenon. Parthenon sendiri adalah persembahan untuk Dewi Athena. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.